Oke, itu kan bicara target yang pada akhirnya bisa dikatakan tercapai begitu, yang dibuat bersama dengan Coach Sinteyong. Banyak pertanyaan Pak Erik yang ingin sekali mungkin bisa dijawab oleh Pak Erik. Apakah setelah ini perpanjangan kerjasama atau kontrak dengan Coach Sinteyong ini akan dilanjutkan? Karena memang Coach Sinteyong ini juga track recordnya lumayan bagus begitu kalau kita lihat. Banyak poster-poster di luar sana yang menyebutkan bahwa Coach Sinteyong ini salah satu orang pencetak sejarah di Indonesia. Saya tidak bisa nutup mata, yes, tetapi target is target, kesepakatan. Kalau nanti memang lolos untuk 8 besar, ya sesuai dengan profesionalisme yang kita sepakati, ya itu berlanjut. Oke. Ya, sama juga ketika saya di challenge, apakah Pak Erick Thohir pernah mengontak pelatih di luar Coach Sinteyong? Belum, karena saya jaga kesepakatan itu. Kita itu kan dipegang karena profesionalisme kita. Gitu. Sekarang kita bicara soal naturalisasi Pak Erik. Ini sejauh ini seperti apa? Apa yang akan dikerjakan ataupun dilakukan oleh PSSI berkaitan dengan para pemain naturalisasi di Indonesia? Saya tidak mau bicara naturalisasi ini sebagai bagian dari solusi jangka pendek, tidak. Sepak bola sudah menjadi global. Apa yang kita perbaiki selama ini, naturalisasi itu banyak dilakukan tanpa melihat strategi besar buat tim nasional. Selama ini hanya untuk klub dinaturalisasi, main di klub, begitu main tim nasional, ya standarnya tidak di situ. Kita pernah menaturalisasi 40 pemain. Yang ya kita tidak melihat di mana pemain itu sekarang gitu. Ada ikon seperti Christian Gonzalez, terima kasih dia mau jadi warga negara kita. Tetapi tentu ada pilihan lain yang kita mau dorong. Naturalisasi itu kita mau sesuai dengan kepentingan nasional dan kalau bisa berdarah Indonesia, itu prioritasnya. Supaya mereka punya merah putih. Karena dari beberapa pemain naturalisasi yang saya bicara dari hati ke hati, saya tidak bicara oh ini langsung naturalisasi, nggak mau. Saya bawa mereka ke sini, kita diskusi, cocok, baru kita proses. Nah, apa yang saya gali sama mereka, selalu mereka, oh ya, ibu saya Indonesia, saya makan tempe, saya suka ikan asin, saya pernah ke Bali, saya pernah, oh dulu ada dari Semarang. Itu yang saya, artinya apa? Dia punya kecintaan murni, bukan karena sekedar, oh kepentingan, oh saya mau di tim Indonesia supaya sosmed saya tinggi, oh supaya ini saya enggak, justru saya mau ada bonding itunya. Dan disitulah saya juga secara bersamaan pemain-pemain Indonesia dari bawah kita bangun, U17, U20 sekarang sudah training camp lagi yang U17, U20 dan kemarin sudah tanding juga sama Uzbekistan, tanding sama Thailand, nanti juga kita tanding lagi. Nah ini yang kita mau lihat bahwa anak Indonesia punya kesempatan. Darah Indonesia yang mau ingin merah putih punya kesempatan, kita membentuk sebuah tim yang merah putih. Nah, ini yang kita jaga. Dan Coach Sinteyong sekarang juga saya minta ke Eropa untuk memetakan lagi para pemain naturalisasi yang bisa memperkuat apakah nanti penyerang depan. Tetapi jangan juga naturalisasi ini membunuh tadi keberlanjutan pemain-pemain yang kita udah bina seperti Sananta, Witan semua. Karena itulah saya bilang ini ada 4 grup besar, ada U17, U20, U23, senior. Jadi ini semua keberlanjutan. Dan ini yang kita harapkan bahwa kita punya database 150 pemain, ya, itu pemain Indonesia dan naturalisasi yang bisa sama kekuatannya. Karena kita lihat sepak bola itu kan penuh drama. Ya, kita lagi bermain bagus, tiba-tiba pemainnya cedera. Nah, kalau cadangannya tidak sebagus yang main utama, kan tentu jadi tidak seimbang. Belum lagi misalnya ada akumulasi kartu kuning. Untuk berikutnya dia nggak bisa main. Nah itu kan pertimbangan itu 2x11 itu harus yang sama tinggi standarnya. Jadi ini yang kita coba dorong dengan jumlah baik pemain lokal yang kita prioritaskan, tetapi juga ada pemain naturalisasi. Makanya saya bilang ini merupakan strategi pendek, menengah, panjang, tetapi grassroots kita bangun. Dan sekarang Coach Indra pun sedang melihat juga pemain Indonesia yang mau bergabung. Seperti kemarin di U17 ada pemain setengah Indonesia Brazil, Weber, itu main, nggak apa-apa. Ya, tetapi juga ada story-story, cerita-cerita, tiba-tiba ada pemain yang kemarin saya lihat bisa memperkuat U17 yang tidak diperhitungkan bisa masuk.
gitu. Nah ini ada Zaki, ya, ada Zidabin yang kebetulan mix Korea juga. Ini semualah Indonesia gitu. Yang penting kita punya target-target yang kita mauin gitu sama-sama.